Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Berjumpa lagi dengan Pak Guru Amir dalam proses pembelajaran jarak jauh. Kali ini kita berjumpa dengan kelas 7 semester ganjil atau semester 1 di tahun 2021-2022. Untuk itu kepada anak-anakku, anak-anak Bapak yang soleh dan solehah, silahkan persiapkan diri kalian agar kalian dalam mempersiapkan diri tidak ada satu hal yang menjadi hambatan. Apa yang dipersiapkan? Buku paketnya dipersiapkan, buku LKS-nya dipersiapkan, termasuk buku tulis. Kali ini kita akan belajar bersama-sama mata pelajaran prakarya kelas 7, dan kali ini kita akan memasuki bab yang keempat, yaitu budidaya tanaman sayuran, melanjutkan pembahasan yang sudah pernah kita bahas. Ada di dalam halaman 125 yang di buku paket. Kemudian kalau di buku LKS ada di halaman 32. Marilah kita bersama-sama awali dengan membuka pembelajaran ini dengan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Guru Amir mengucapkan selamat mengikuti. Baiklah anak-anakku, pada pertemuan yang lalu Bapak Guru Amir mengingatkan kepada kalian terkait teknologi konstruksi miniatur rumah yang belum menyetorkan tugas pembuatan miniatur rumah. Apakah itu dari kardus, apakah itu dari stick, ya, dan media-media lain yang kalian akan buat konstruksi, ya, miniatur rumah. Nah, bagi kalian yang sudah mengumpulkan, tentunya Pak Guru Amir mengucapkan banyak terima kasih. Baiklah, kita melanjutkan pembahasan budidaya tanaman sayuran yang pada pertemuan lalu kita sudah bahas jenis-jenis tanaman sayuran. Kalian sudah menyebutkan jenis-jenis tanaman sayuran. Kemudian pada pertemuan kali ini kalian diajak untuk melanjutkan poin B. Poin B adalah sarana produksi dan tahapan budidaya tanaman sayuran. Itu terdapat di halaman 131, ada di buku paket. Kemudian di dalam buku LKS ada di halaman 33. Silahkan kalian buka halaman 33. Ada di buku LKS. Ya, di dalam buku LKS di sana mengenal budidaya tanaman sayuran. Kemudian ada jenis-jenis tanaman sayuran, termasuk di halaman 34 di sini sarana produksi dan tahapan budidaya tanaman sayuran. Nah, untuk itu kalian jangan lupa membaca kompetensi dasar dari materi pembelajaran budidaya tanaman sayuran. Di antaranya yang pertama, 3.1 memahami komoditas tanaman sayuran yang akan dibudidayakan sesuai kebutuhan wilayah. Kemudian 3.2
3.2 memahami tahapan budidaya tanaman sayuran. Nah, adapun yang 4.1 menentukan komoditas tanaman sayuran yang akan dibudidayakan sesuai kebutuhan wilayah, dan 4.2 mempraktekkan tahapan budidaya tanaman sayuran. Ada praktek menanam sayuran. Kemudian tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari materi pada bab ini, kalian diharapkan mampu yang pertama. Ya, yang pertama kalian mampu menyatakan pendapat tentang keragaman karya kerajinan dari bahan alam sebagai ungkapan rasa bangga dan wujud rasa syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa serta bangsa Indonesia tercinta. Yang kedua, kalian mampu mengidentifikasi fungsi, bahan, alat, dan proses yang digunakan pada pembuatan karya kerajinan dari bahan alam Nusantara dan di wilayah setempat berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. Yang ketiga, kalian diharapkan mampu merancang pembuatan karya kerajinan dari bahan alam dan karya modifikasi berdasarkan orisinalitas, ide, cita rasa, estetis diri sendiri. Dan yang keempat, kalian diharapkan mampu membuat, menguji, dan mempresentasikan karya kerajinan dari bahan alam di wilayah setempat berdasarkan teknik dan prosedur yang tepat dengan disiplin dan tanggung jawab. Ini terkait tujuan pembelajaran daripada materi ini. Nah, silakan kalian dibaca halaman 33 di buku LKS ya. Tentang mengenal budidaya tanaman sayuran bisa diulang kembali. Kemudian 34 sarana produksi dan tahapan budidaya tanaman sayuran, termasuk di sini halaman 35 contoh tahapan budidaya tanaman sayuran, dan selanjutnya halaman 37 ada pekerjaan tugas mandiri. Ya, kalian bisa dikerjakan. Sepertinya halaman 37 sudah dikerjakan. Nah, kalau sudah dikerjakan maka kalian dipersilakan mengerjakan tugas HOTS, yaitu melakukan kunjungan ke pasar tradisional. Itu pun juga sudah diperintahkan. Nah, lalu masuk kepada halaman 38 di buku LKS alternatif. Ini di poin B ini ada alternatif budidaya dan contoh tahapan budidaya tanaman sayuran secara hidroponik gitu. Kemudian alternatif budidaya tanaman sayuran gitu, jenis medianya, wadahnya untuk budidaya tanaman sayuran. Di antaranya alternatif media tanam, ada bahan organik, ada bahan anorganik, termasuk alternatif wadah tanaman. Kemudian contoh budidaya tanaman sayuran dengan sistem hidroponik ada di halaman 39. Kemudian ada di halaman 40 ada tahap perencanaan, alat dan bahan yang digunakan, serta proses pembuatan tanaman pembudidayaan hidroponik. Ini kalian nanti bisa praktek, karena situasi sekarang hampir seluruh, khususnya di Kota Tangerang itu sudah melakukan penanaman hidroponik. Ya, bisa menggunakan media yang kalian miliki, apakah itu botol aqua atau itu tempat sabun ya, yang dicuci dan dibersihkan kemudian dijadikan media tanaman sayuran. Nah, ini halaman 40 ada tugas mandiri ya. Ada 5 poin di situ. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan media tanam? Yang kedua, jelaskan tentang wadah tanam. Kemudian yang ketiga, bagaimana wadah tanam yang ideal? Dan yang keempat, apa yang dimaksud dengan sistem hidroponik?
Dan terakhir, jelaskan tentang bahan anorganik. Nah, ini merupakan tugas mandiri yang kalian lakukan. Nah, selanjutnya ada penilaian harian halaman 41. Silahkan kalian dikerjakan di rumah ya. Sedikit ini bab 3 tentang tanaman sayuran. Nah, adapun di halaman 131 di buku paket, kalian bisa baca sarana produksi dan tahapan budidaya tanaman sayuran. Karena di sana sarana produksi dan tahapan budidaya tanaman sayuran perlu diperhatikan sebelum melaksanakan budidaya. Dalam melakukan budidaya dibutuhkan sarana produksi dan pelaksanaan tahapan yang tepat sehingga dapat tumbuh dengan baik dan diperoleh hasil yang optimal. Yang pertama, sarana produksi budidaya tanaman sayuran. Ada bahan ya, bahan atau bibit ya, bahan atau bibit. Benih berbeda dengan bibit. Benih berbentuk biji, sedangkan bibit sudah berbentuk tanaman yang masih kecil. Benih harus mempunyai kualitas tinggi, baik mutu genetik, fisik maupun fisiologisnya. Kemudian benih atau bibit unggul juga harus berasal dari varietas. Ya, varietas unggul, daya tumbuh besar murni, tidak mengandung kotoran, tidak tercemar hama dan penyakit. Nah, benih yang terjamin adalah benih yang bersertifikat. Ini ada tugas kelompok nanti kalau kalian sudah melakukan pembelajaran tatap muka. Kemudian yang kedua, setelah bicara bahan berupa benih atau bibit, kita selanjutnya bicara pupuk. Ada bicara pestisida, kemudian media tanam. Ya, media tanam. Nah, itu termasuk media tanam bahan organik ya, arang sekam, kompos, sabut kelapa. Termasuk media tanam bahan anorganik, gel, pasir, pecahan batu bata. Itu di buku paket banyak sekali keterangan-keterangan yang harus kalian ikuti, termasuk dalam pembibitan, pengolahan tanah, persiapan media tanam. Ada tugas kelompok di sini. Ciri tanah. Baiklah anak-anakku yang berbahagia, untuk di buku LKS jangan lupa kalian buka juga halaman 143 tentang contoh tahapan budidaya tanaman sayuran. Kalian bisa melakukan modifikasi ya. Kalian melakukan observasi. Kemudian juga termasuk kegiatan wawancara tentang budidaya tanaman sayuran, termasuk media tanam yang ada di lingkungan kalian. Jadi bagaimana tahapan budidaya tanaman sayuran, kemudian pilihan tanamannya seperti kangkung. Ini dibuatkan sebuah contoh saja yang mudah dibudidayakan dan umumnya dikenal di masyarakat Indonesia. Siapa yang tidak kenal dengan kangkung? Kalian nanam kangkung di pot ataupun dimanapun saja medianya, kemudian hasilnya akan seperti apa nanti bisa dilaporkan ke Pak Guru Amir. Ini ada di halaman 143 buku paket tentang yang satu perencanaan ya, menentukan jenis tanaman sayuran yang akan dibudidayakan apa. Apakah berupa kangkung, apa berupa kacang panjang, apa berupa terong, dan lain sebagainya, Kemudian menentukan tempat budidaya tanaman sayuran, pekarangan atau kebun, atau polybag atau pot. Kemudian membuat jadwal kegiatan budidaya, menyusun kebutuhan sarana dan alat, dan menentukan tugas tiap individu. Nah, persiapan sarana dan peralatan, ada bahan, ada alat, ada di buku, ada gambarnya semua tuh.
Yang ketiga, tahapan budidaya tanaman kangkung. Wah, luar biasa, halaman 144 sampai 145. Banyak sekali gambar yang mencontohkan kalau kita nanam kangkung seperti apa. Ya. Nah, itu tanaman kangkung. Nah, anak-anakku yang berbahagia, kalian baca sampai halaman 150 ya. Kemudian halaman 151 untuk persiapan pembelajaran pertemuan yang akan datang tentang alternatif budidaya tanaman sayuran. Ya, insya Allah ketika kalian membaca buku dengan rajin, banyak bertanya yang belum jelas. Nah, Pak Guru Amir berdoa untuk kalian semuanya agar kalian menjadi pengusaha tanaman sayuran. Ya, pengusaha kangkung, pengusaha kacang panjang, pengusaha kentang, pengusaha wortel, dan lain sebagainya. Mengapa di semester 1 ini kalian dikenalkan dengan budidaya tanaman sayuran? Agar kalian tidak diam, tetapi kalian berkarya untuk bercocok tanam, berbudidaya sayuran yang kalian olah. Selamat berkreasi, kemudian selamat berproses melakukan pembudidayaan tanaman sayuran. Marilah kita akhiri pembelajaran ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa sebelum Pak Guru Amir mengakhiri pertemuan ini, absensi kelas diisi supaya menghemat kesempatan. Kalian mengisi absensi kelas dengan menulis nama dan kelas, kemudian komentar. Klik tombol komentar di video pembelajaran ini untuk melakukan absensi kelas. Terima kasih. Mari kita berdoa. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.